dalam sesi konseling kita pada siang hari ini. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Halo Kak, perkenalkan nama saya Karin Hendra. Oke, baik Kak Karin. Gimana nih kabarnya hari ini? Sedikit kurang baik Kak, dikarenakan saya sering cemas. Oke, baik. Di sini Kak Karin bisa cerita dengan nyaman karena semua hal yang Kak Karin sampaikan di sini akan menjaga semua kerahasiaan Kak Karin di dalam sesi konseling kita hari ini. Kalau boleh tahu nih, kenapa Kak Karin bisa sering merasa cemas? Saya tingkat cemas itu tiba-tiba kali saat saya sendirian di malam hari, dan mungkin karena saya punya pekerjaan lain yang mungkin misalnya saya malam ini besoknya punya kegiatan yang mungkin itu membuat saya cemas karena terlalu banyak kegiatan untuk besok. Baik, jadi rasa cemas itu muncul ya tiba-tiba gitu Kak Karin. Iya. Oke, baik. Kedengarannya itu membuat kamu jadi nggak nyaman dan juga mungkin buat kamu pernah nggak karena kecemasan itu kamu sedikit jadi panik? Itu cukup sering Kak, apalagi seperti saya bilang tadi, saat saya sendiri di malam hari saya misalkan panik yang cukup berlebihan. Nah, saat panik itu datang, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasinya? Karena saya sedang panik tuh saya bingung Kak mau untuk melakukan apa. Tapi kalau misalnya saya terjadi di malam hari seperti biasanya, saya berusaha untuk tidur walaupun biasanya tidak bisa langsung tidur gitu Kak. Jadi kamu pernah nggak merasakan misalkan rasa cemas kamu terlalu berlebih nih, terus kamu sampai panik kan seperti yang kamu bilang tadi, kamu pernah nggak memikirkan rasa cemas ini bakal terus meningkat? Pernah Kak, karena kan saya bingung harus mau ngapain. Pasti kan kalau gitu terus pasti kecemasan itu bakal selalu meningkat. Oke, baik. Mungkin itu hal yang cukup sering kamu alami, terutama di malam hari, benar? Oke, kalau boleh tahu lagi nih, terakhir kali kamu ngerasain cemas yang berkepanjangan itu kapan? Sekitar 1 minggu yang lalu. Kalau boleh tahu kan sekitar 1 minggu yang lalu, itu disebabkan oleh apa? Ya seperti pada umumnya aja Kak, kayak kemarin tuh mungkin saya kelelahan atau enggak. Karena kelelahan saya kan mungkin ada tugas-tugas juga sebab ada kafein juga misalnya, atau enggak lalu juga punya kegiatan yang mungkin saya agak sedikit cemas atau memikirkan untuk hal besoknya, jadi saya cemasnya berlebihan Kak. Oke, baik. Berarti itu mengganggu aktivitas kamu juga ya. Nah, hari ini kakak akan ngajak kamu mencoba satu teknik nih, namanya teknik pernapasan terkontrol. Yang dimana itu akan kita lakukan bersama. Sebelum mulai, coba kakak mau tahu nilai kecemasan kamu dari 1 sampai 10, yang dimana di angka 1 kamu merasa tenang dan yang 10 cemas sekali. Sekarang mungkin di angka 8 Kak. Baik, kita catat angka kecemasan kamu saat ini ada di angka 8 ya. Sekarang kamu sudah merasa duduk dengan nyaman belum? Sudah. Oke, di sini kakak mau kamu letakkan satu tangan kamu di perut, tepatnya di bawah tulang rusuk. Sudah Kak. Tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung, hembuskan. Oke, tadi kan udah tahu tekniknya yang dengan meletakkan tangan di perut, tepatnya di bawah tulang rusuk. Nah, sekarang kita lakukan ulang, tapi dengan hitungannya gimana kakaknya? Baik Kak. Oke, baik. Pertama letakkan lagi tangan kakaknya di atas di perut, tepatnya di bawah tulang rusuk. Tarik nafas, nanti saya hitung 1 sampai 4, buang nafasnya juga nanti saya hitung. Oke, tarik nafasnya Kak Karin, 1, 2, 3, 4, hembuskan, 1, 2, 3, 4. Oke, tarik nafas lagi, 1, 2, 3, 4, buang nafasnya, 1, 2, 3, 4. Tarik lagi nafasnya, 1, 2, 3, 4, buang lagi nafasnya, 1, 2, 3, 4. Tarik nafasnya Kak Karin, 1, 2, 3, 4, buang nafasnya, 1, 2, 3, 4.
tarik lagi napas perlahan, 1, 2, 3, 4, buang lagi, 1, 2, 3, 4. Oke, tarik lagi napas terakhir, 1, 2, 3, 4, buang lagi, 1, 2, 3, 4. Sekarang gimana perasaannya Kak Karin setelah melakukan teknik pernapasan terkontrol tadi? Setelah melakukan pernapasan tadi, saya merasa lebih lega, lebih tenang, karena kan saya merasa pas buang nafas tadi, saya merasa itu seperti beban-beban saya terkeluar. Baik. Sekarang kakak mau tanya, coba Kak Karin nilai lagi nih tingkat kecemasan Kak Karin tadi kan terletak di angka 8, sekarang sudah di angka berapa? Ini sudah di angka 5, Pak. Oke, baik ya, yang dari tadinya di angka 8 ke angka 5, berarti itu merupakan perubahan yang cukup besar. Berarti itu artinya tubuh Kak Karin merespon dengan baik teknik ini. Nah, dari latihan kita tadi ini, apa yang Kak Karin rasain? Bagian mana yang paling menurut Kak Karin membantu Kak Karin? Semua bagian membantu, Pak. Saat ini saat tarik nafas itu beban-beban terpukul semua, dan saat kita membuang nafas itu seperti permasalahan atau beban itu terbuang juga, Pak. Baik, jadi teknik pernapasan tadi bisa menjadi pegangan Kak Karin saat Kak Karin mulai merasa diri Kak Karin atau kecemasan Kak Karin tidak terkontrol. Dan Kak Karin di sini bisa latihan teknik pernapasan terkontrol ini setiap hari, mungkin sekitar 10-20 menit, atau kapanpun Kak Karin mulai merasa kecemasan Kak Karin terlalu berlebih. Iya, Pak. Saya akan melakukan dengan rutin setiap hari. Oke, baik. Karena kalau kamu melakukannya dengan rutin, nanti tubuh kamu akan lebih cepat tenang dan juga menghadapi situasi yang memicu kecemasan kamu. Baik Kak Karin, setelah pertemuan kita hari ini dan kita melakukan teknik pernapasan terkontrol, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau datang pada siang hari ini melakukan konseling kita, dan saya harap teknik ini bisa menjadi salah satu teknik yang dapat mengatasi kecemasan berlebihan oleh Kak Karin. Baik, Kak, terima kasih kembali karena sudah mengadakan saya teknik pernapasan yang itu mungkin sangat membantu untuk saya. Sama-sama Kak Karin, kamu sebenarnya sudah melakukannya dengan sangat baik. Dan saya di sini terima kasih sekali lagi juga karena kamu sudah mau terbuka, dan kita mungkin bisa melanjutkannya di sesi berikutnya. Sampai jumpa dan jaga diri baik-baik ya Kak Karin ya. Oke, baik, kita masuk ke sesi konseling selanjutnya. Di sini ada lembar kerja restrukturisasi kognitif model ABCD. Jadi panduan pada lembar kerja ini, kamu menuliskan kejadian apa yang benar-benar terjadi sama kamu. Misalkan nih di sini ada pertanyaannya, apa yang sudah terjadi sama kamu, terus kapan dan di mana kejadiannya, siapa saja yang terlibat. Contohnya misalkan yang terjadi sama saya ditegur sama atasan saya karena kinerja saya yang kurang bagus. Jadi apa yang terjadi sama kamu atau permasalahan kamu gitu, bisa dituliskan jawabannya terlebih dahulu, nanti kita lanjut bahas berikutnya. Bisa, Kak. Saya sudah, Pak. Oke, sudah. Ini di bagian A mengenai peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kamu sudah selesai? Sudah, Kak. Oke, sudah. Baik, kita lanjut. Yang kedua ada pikiran atau keyakinan. Jadi di sini misalkan apa sih yang terlintas di benak kamu atau di pikiran kamu tentang permasalahan kamu, terus apa aja kalimat yang bisa kamu katakan pada diri kamu sendiri. Contohnya, saya setelah kejadian saya ditegur mungkin saya akan dipecat gitu. Jadi kamu apa nih kira-kira
terlintas di benak kamu, terus apa kalimat yang ada di pemikiran kamu. Ditulis juga Kak. Iya, tulis juga. Oke, sudah? Sudah Kak. Oke, kita masuk yang ketiga nih. Di sini ada yang namanya konsekuensi atau perasaan dan perilaku. Jadi kamu di sini diminta perasaan apa yang kamu rasain, misalkan cemas, marah, sedih, takut atas masalah yang kamu alami. Udah gitu, yang kedua itu ada apa yang akan kamu lakukan setelah itu. Kita ambil contohnya. Misalkan saya merasa cemas dan juga memilih untuk menghindar dari orang-orang yang membuat saya tertekan gitu. Kamu kira-kira gimana perasaan kamu atau konsekuensi yang akan kamu hadapi atas masalah kamu? Ditulis. Sudah Kak. Terus selanjutnya ada menantang pikiran negatif, bagaimana apa sih bukti yang mendukung pikiran negatif tersebut, terus apa sih bukti yang tidak mendukung pikiran negatif tersebut. Oke, kamu dapat menuliskannya terlebih dahulu. Oke Kak. Sudah Kak. Baik, selanjutnya apakah ada nih cara lain untuk melihat situasi yang lebih realistis atau yang dapat membantu? Tulis ya di kertas. Sudah Kak. Selanjutnya apa yang kamu pikirkan sekarang? Misalkan pikiran alternatif apa yang mungkin lebih seimbang dengan masalah kamu. Contohnya, misalkan atasan hanya memberi masukan, tapi bukan berarti saya harus dipecat itu. Paham nggak maksud kakak? Ini bisa ditulis seperti itu, seperti contoh tadi, tapi mengenai masalah kamu. Baik Kak. Sudah Kak. Sudah selesai semua tadi pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja ini? Sudah Kak. Oke, baik. Selesai sudah sesi konseling kita. Terima kasih banyak karena sudah hadir pada sesi konseling di hari ini. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga hati-hati di jalan. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih.